Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widiarti. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi ekonomi publik, yaitu yang mengenai pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah, pengaruh pajak pada perekonomian, kebijakan fiskal dan moneter. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mempunyai dua sifat. Yang pertama, berupa barang atau jasa yang langsung dikonsumsi atau menghasilkan barang lain atau investasi. Contohnya belanja barang, modal, dan pegawai, dan seterusnya. Yang kedua berupa pemindahan uang pada individu atau masyarakat untuk kepentingan sosial, contohnya subsidi. Selanjutnya, klasifikasi pengeluaran pemerintah terdapat 4. Yang pertama, investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran yang akan datang. Dan yang terakhir, sarana penyedia kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas. Selanjutnya, efisiensi dalam pengeluaran pemerintah. Yang pertama, keadilan atau equity. Yang kedua, efisiensi ekonomi atau economic efisiency. Yang ketiga, kebapakan atau paternalisme. Dan yang terakhir, kebebasan perorangan. Penggolongan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pengeluaran yang self liquidating, yaitu pengeluaran negara yang di kemudian hari mendapatkan pembayaran kembali secara penuh dari masyarakat yang menerima barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, pengeluaran yang reproduktif, yaitu mewujudkan keuntungan masyarakat di mana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak akan menaikkan penerimaan pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak self-liquidating dan tidak pula reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, pengeluaran yang tidak reproduktif dan bersifat pemborosan, yaitu pembiayaan untuk membiayai pertahanan dan perang. Yang terakhir, pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang, pengeluaran yang perlu dilakukan di masa sekarang untuk mencegah timbulnya masalah di masa mendatang, di mana jika masalah itu timbul akan memerlukan penanganan dengan biaya yang lebih mahal. Yang terakhir, kebijakan subsidi. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif. Next, materi selanjutnya yaitu penerimaan pemerintah atau pajak. Distribusi beban pemerintah. Fungsi pajak terdiri dari dua, yaitu yang pertama sebagai penerimaan negara atau fungsi budget. Yang kedua sebagai alat pengatur. Adapun prinsip-prinsip pajak menurut Smith S. Kinons, yang pertama prinsip kesamaan atau keadilan, yang kedua prinsip kepastian, yang ketiga prinsip kecocokan atau kelayakan, yang keempat prinsip ekonomi, dan yang terakhir prinsip ketetapan. Golongan struktur pajak terdapat 3. Yang pertama, pajak progresif. Dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tinggi kemampuan membayar pajak. Yang kedua, pajak proporsional. Dikatakan proporsional apabila pajak itu
dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan esensial. Dan yang terakhir, pajak regresif dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Penggeseran beban pajak melalui 4 tahap, yang dimana tahap pertama yaitu impact of taxation, yaitu beban pajak terletak pada orang yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara. Tahap kedua, the shifting of taxation, yaitu pemindahan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Kemudian tahap ketiga yaitu incidency of taxation, yaitu penentuan pihak mana yang sebenarnya menanggung beban pajak. Dan yang terakhir, tahap keempat yaitu effect of taxation, yaitu adanya konsekuensi dengan adanya incidency of taxation. Materi selanjutnya yaitu pengaruh pajak terhadap perekonomian. Pengaruh pajak terhadap perekonomian memiliki 3 pengaruh. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap produksi. Yang kedua, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Dan yang ketiga, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi terbagi menjadi 2, yaitu pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan dan pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Langsung saja ke pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi, yaitu dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dan penggunaan faktor produksi. Dan yang terakhir, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Seringkali untuk mencapai tujuan pembangunan suatu negara tidak selalu sejalan dan selaras dengan pencapaiannya. Seringkali dalam mencapai tujuan tersebut, salah satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain. Materi selanjutnya yaitu tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki 4 macam, yaitu yang pertama, kebijakan fungsional. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Yang ketiga, stabilitas anggaran otomatis. Dan yang terakhir, anggaran belanja seimbang. Tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama, mencegah pengangguran. Dan yang kedua, stabilitas harga. Kemudian materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Komponen penyusun kebijakan fiskal yang terdiri dari yang pertama, pajak atau pendapatan negara, dan yang kedua, pengeluaran negara atau APBN. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter terdapat beberapa kebijakan di dalamnya. Yang pertama, kebijakan pasar terbuka, yaitu kebijakan dari bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar di pasaran. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yaitu kebijakan di mana bank sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat, dilakukan oleh bank umum dengan memberikan syarat 5C. Yang pertama, karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Yang terakhir, kebijakan dorongan moral,
yaitu Bank Sentral mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan lainnya berupa ajakan kepada bank umum ataupun pelaku moneter lainnya. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga penyampaian dari saya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.